Oke, kita masuk ke unsur-unsur dari kubus. Nah, dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H, misalkan di sana rusuknya 4, maka tentukan pertama panjang rusuk AE. Nah, AE di sini panjang rusuk AE karena dia kubus, otomatis panjangnya akan sama dengan CG, sama dengan AB, sama dengan BC. Karena cirinya kubus itu rusuknya sama semua. Berarti panjangnya adalah 4 cm. Panjangnya AD juga sama dengan BC, 4 cm. Panjangnya EH sama dengan BC juga FG, yaitu 4 cm. Kalau kita lihat di kubus, itu total rusuknya, berarti kalau kita hitung, bawah ada 4, atas ada 4, yang tegak juga ada 4. Maka totalnya ada 12 rusuk yang sama panjang, ya. Oke, yang kedua pembahasannya adalah diagonal sisi. Diagonal sisi itu adalah diagonal tetapi letaknya di sisi. Contoh adalah panjangnya AC. Nah, kita tahu bahwa ABCD itu adalah persegi. Maka untuk mencari AC, berarti kita pakai rumus Pitagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Kita hitung, AB-nya berarti 4 kuadrat 16. Ditambah 4 kuadrat juga 16 sama dengan 32. Maka panjangnya AC adalah akar dari 32 sama dengan 4 akar 2. Sehingga panjangnya AC adalah 4 akar 2 cm. Ya. Sebenarnya kita bisa menerapkan rumusnya untuk diagonal. Misal kita punya rusuk adalah R, berarti panjangnya diagonal sisi itu panjangnya adalah R akar 2. Sehingga kita tinggal menambahkan akar 2 di depan R-nya. Maka jika rusuknya 4, maka panjangnya AC adalah 4 akar 2. Panjangnya AF juga sama, diagonal sisi itu juga sama 4 akar 2 cm. Panjangnya FC, nah ini juga sama, diagonal sisi 4 akar 2 cm. Jika kita hitung totalnya diagonal sisi, yaitu setiap sisi ini ada 2 diagonal, contohnya ACBD, kemudian sisi BGFC, sehingga kubus itu punya 6 sisi. Jadi 6 kali 2 ada 12 diagonal. Oke. Yang ketiga ada namanya diagonal ruang. Diagonal ruang itu contohnya adalah AG, DF, EC, HB. Oke, kita cari berapakah panjangnya AG. Mencari panjangnya AG, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras juga. Jadi AG, ini ke sini, Pitagorasnya adalah AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Saya tulis di sini. Jadi AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. CG kuadrat. Oke. AC-nya kita tahu ini ada diagonal sisi, panjangnya ini, yaitu 4 akar 2 kuadrat, ditambah dengan CG-nya adalah 4 kuadrat, sehingga ini kuadratnya 16 kali 2, 32, 4 kuadrat 16, maka sama dengan 48, maka panjangnya AG sama dengan akar dari 48. 48 itu adalah 16 kali 3, jadinya 4 akar 3 cm. Maka panjangnya AG adalah 4 akar 3 cm. Otomatis panjangnya DF juga sama, panjangnya EC juga sama. Maka kalau tadi kita dari rumus diagonal sisi ketemu R akar 2, maka diagonal ruang ini akarnya ada 3. Berarti mencari panjangnya yaitu R akar 3. Nah, ini khusus untuk diagonal ruang ya. Sehingga jika rusuknya misalkan 10, berarti panjang diagonal ruangnya adalah 10 akar 3. Oke, kita lanjutkan sekarang ke bidang diagonal. Oh, ini jumlahnya dulu nih. Diagonal ruang itu jumlahnya ada 4 ya. Apa aja Kak? DF, HB, EC sama AG. Sehingga totalnya diagonal ruangnya ada 4. Kita masuk ke yang keempat, ada namanya bidang diagonal. Kalau diawali dengan bidang berarti dia berupa daerah. Contohnya adalah ACGE. Misal AC ini GE. Nah,
bentuknya adalah persegi panjang ya. Dari sana kita bisa mencari, tentukan luasnya. Hubungannya bidang diagonal adalah dengan luas. Maka kita tahu panjangnya AC, maka saya tulis luas ACGE sama dengan persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya adalah AC, lebarnya adalah CG. Kita hitung, panjangnya AC ini yaitu 4 akar 2, panjangnya CG berarti 4, sehingga ketemunya adalah 16 akar 2 cm persegi ya. Sehingga panjangnya ACGE, luasnya maksud saya, 16 akar 2 cm persegi, otomatis BDHF juga sama, 16 akar 2 cm persegi. Maka ketika kalian menjumpai ada bentuk bidang diagonal, rumusnya kalau kita lihat, AC tadi adalah R akar 2, CG itu adalah R rusuknya, maka luasnya bidang diagonal adalah kalikan R akar 2 kali R adalah R kuadrat akar 2. Ini adalah luasnya. Sehingga jika misalkan rusuknya diganti 10 misalkan, maka bidang diagonalnya itu berarti 10 kuadrat akar 2. Sudah selesai, itulah penyelesaiannya ya. Kalau kita hitung bidang diagonal di sini jumlahnya ada 6 ya. Apa aja Kak? ACGE, BDHF, kemudian ABGH, sama CFED, kemudian BCHE dengan AFGD. Sehingga totalnya bidang diagonal itu ada 6. Oke, sudah selesai. Yuk kita coba sekarang latihannya mengenai jarak titik ke titik dulu pada kubus ya.